Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan belajar membuat login multi user, di mana bayangannya kita akan membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi kita akan diakses oleh 3 level user ya. Yang pertama adalah level user pegawai, kemudian yang kedua adalah operator, dan yang ketiga adalah administrator ya. Nah, jadi ini kasus ini bisa teman-teman kembangkan. Nah, jadi bayangannya seperti ini. Anggaplah di sini ada form login yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam dashboard masing-masing level ini ya. Nah, bayangannya seperti ini. Ketika saya masukkan username ya, misalnya di sini username-nya adalah pegawai, kemudian saya inputkan passwordnya sembarangan, kemudian saya pilih pegawai di sini levelnya. Ketika saya login ya, nah maka di sini akan ada pesan maaf login gagal, password Anda tidak sesuai. Kemudian di sini juga kita handle ketika user menginputkan sembarangan username, kemudian melakukan login, maka di sini kita akan deteksi maaf login gagal, username Anda tidak terdaftar ya. Jadi nanti ada beberapa pengujian yang akan kita lakukan sebelum masuk ke dalam dashboard masing-masing level user tersebut ya. Nah, jadi bayangannya seperti ini. Ketika saya masukkan username pegawai, kemudian passwordnya juga pegawai ya. Nah, lalu di sini saya pilih level usernya adalah pegawai. Ketika saya login, maka di sini akan masuk ke dalam halaman dashboard sebagai pegawai ya. Nah, jadi bayangannya itu seperti ini. Ketika login sukses, maka kita akan diarahkan ke dalam dashboard pegawai atau dashboard masing-masing level ya. Ketika saya logout, di sini akan ada pesan Anda telah keluar dari halaman administrator. Kemudian saya coba masuk ke dalam level admin ya, di mana username-nya adalah admin, kemudian passwordnya admin. Ketika saya pilih level administrator, saya login, maka kita akan diarahkan ke dalam dashboard administrator ya. Nah, di mana di sini keterangannya hello Muhammad Hafid, Anda berhasil login sebagai administrator. Nah, jadi contoh sederhananya kita akan buat seperti ini ya. Nah, di mana cara ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman membuat aplikasi yang akan diakses oleh beberapa level user ya. Nah, dan ini bisa juga teman-teman kembangkan. Nah, bagaimana cara buat seperti ini? Cara buatnya gampang sekali ya. Yang pertama yang harus kita butuhkan adalah kita download dulu template login ini dari GetBootstrap ya. Silakan teman-teman arahkan getbootstrap.com di sini. Kemudian silakan teman-teman buka menu example ini ya. Silakan teman-teman klik menu example ini. Kemudian kalau sudah, nanti kita akan pakai yang namanya floating labels ini ya. Nah, jadi kalau saya klik, kemudian kita lihat contohnya adalah seperti ini. Ketika kita inputkan email, nah nanti labelnya akan naik ke atas ya, atau floating label seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, caranya silakan teman-teman download dulu ya, di atas ini, di example ini. Silakan teman-teman klik download example ya. Silakan teman-teman klik. Kemudian silakan di-download ya, ukurannya sekitar 768 KB ya, tidak sampai 1 MB. Silakan di-download. Oke, kalau sudah berhasil di-download, silakan teman-teman ekstrak ya. Silakan teman-teman ekstrak. Kemudian silakan masuk ke dalam folder Bootstrap 4.5.2 example ini ya. Nah, lalu di sini kita cari yang floating labels ya. Di sini ada floating labels foldernya, silakan teman-teman cari. Nah, kalau sudah silakan diklik 2 kali. Nah, di sini akan ada CSS untuk floating labels dan indeks HTML ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Silakan teman-teman blok ya. Floating labels ini sama dengan asset ini. Ada 2 folder yang akan kita blok di sini. Silakan teman-teman blok asset dan floating labels ya. Silakan teman-teman blok, kemudian silakan di copy ya. Di copy, kemudian silakan arahkan ke dalam htdocs ya. Silakan buka htdocs teman-teman, kemudian di dalam htdocs silakan buatkan folder login ya. Kita akan buatkan folder login. Silakan dipastekan yang tadi kita copy, ada 2 folder, asset dan floating labels ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan keluarkan isi dari floating labels ini ya. Jadi folder floating labels ini kita tidak akan gunakan. Silakan teman-teman keluarkan kedua isi file ini, silakan di-cut aja.
kemudian pastekan di luarnya. Nah, jadi floating labels ini boleh teman-teman hapus ya, silakan dihapus. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita mau pindahkan floating labels ini ya. Kita tidak mau dia di luar sini, kita maunya ke dalam aset. Silakan teman-teman pindahkan, di-cut aja. Kemudian pindahkan ke aset, kemudian disk ya, dist ini di folder ini. Kemudian kita arahkan ke CSS, kemudian pastekan di dalam situ ya. Nah, jadi kita jadikan satu semua dalam folder CSS seperti itu ya. Nah, sampai sini sudah berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil, silakan teman-teman buka folder login ini ke dalam text editornya ya. Nah, boleh menggunakan Sublime Text atau Visual Studio Code ya. Dimana di sini saya gunakan adalah Visual Studio Code. Oke, kalau sudah berhasil teman-teman buka folder login tersebut ke dalam text editornya, selanjutnya adalah kita akan rename index.html ini menjadi index.php ya. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian rename, lalu kita ganti dari index.php index.html menjadi index.php ya, karena ekstensi yang akan kita gunakan adalah PHP. Silakan di open ya. Kalau sudah di save, silakan di open. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan setting sedikit di index.php ini ya. Nah, di mana yang pertama yang akan kita ubah adalah title atau judul dari aplikasi kita ya. Misalnya di sini saya mau ganti namanya menjadi login multi user ya. Kemudian ngoding pintar. Nah, saya mau buat seperti itu, silahkan disesuaikan dengan teman-teman punya aplikasi ya. Nah, ini metanya boleh dihapus ya. Nah, ini boleh dihapus. Ini kita tidak perlukan, dihapus saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini kita biarkan. Nah, di bawah sini ya, di sini ada pemanggilan link dari CSS Bootstrap ya. Nah, di sini kan kita sudah tidak keluar dari folder ya. Nah, melainkan kita langsung masuk ke dalam folder aset ya. Nah, jadi yang titik-titik slash ini ya, titik 2 kali slash ini silakan teman-teman hapus ya, silakan dihapus, kemudian silakan di save, lalu kita arahkan ke bawah ya, ini kita biarin aja seperti ini. Kemudian, nah ini di sini ada pemanggilan floating labels titik CSS yang kita pindahkan tadi ya. Nah, kan kita sudah jadikan satu dengan folder CSS. Nah, maka di sini silakan teman-teman copy ya. Mulai dari aset /disk /css ini di sini silakan teman-teman copy ya, di copy, kemudian pastekan ke dalam sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah arahkan floating labelsnya ini dari folder aset ya, di sini ya. Folder aset, kemudian disk ya, dist ini, kemudian CSS, lalu di sini ada floating labels. Nah, di sini ada ya. Nah, pastikan posisinya benar ya, karena kita tadi sudah pindahkan ke dalam folder disk ini. Oke, sampai sini kita sudah berhasil. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada titik-titik slash lagi, silahkan dihapus. Kalau mau lebih mudahnya silahkan teman-teman cari ya, Ctrl F. Nah, kalau sudah tidak ada, silakan dihapus saja langsung ya. Nah, silakan di save. Kemudian silakan kita coba jalankan dulu ya, kita coba jalankan dulu. Silakan teman-teman arahkan ke dalam web browsernya, lalu ketikkan localhost, kemudian folder kita ada login ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil ya. Di sini kita sudah berhasil. Tadi titelnya kita sudah ubah ya menjadi login multi user, kemudian ngoding pintar. Lalu di sini kita belum ada apa-apain ya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya lagi. Kita lanjutkan, kita mau ganti ya dari floating labels yang ini menjadi form login. Kita mau ubah sama seperti ini. Ini gambarnya, kalau teman-teman punya gambar silakan diubah, kalau tidak juga tidak masalah ya. Kita coba pakai yang logo Bootstrap aja ya. Nah, di sini kita ganti menjadi form login ya. Yang ini floating labels ini kita ganti menjadi form login. Ini kita ganti form login ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Kemudian yang ini kita coba hapus isinya ya. Tag P-nya dibiarin kosong ya. Kita buat seperti ini. Isi dari tag P tersebut kita hapus. Lalu kita ganti menjadi titelnya seperti ini ya. Isiannya masukkan username dan password Anda dengan benar ya. Nah, di sini kita coba masukkan seperti ini. Lalu
kita ke bawah ya. Di sini ada untuk inputannya. Di sini kita ganti ID-nya, kita tidak perlukan ya. Ini ID kita tidak perlukan, silakan dihapus. Kemudian placeholder-nya ini boleh teman-teman buat seperti ini aja ya. Misalnya masukkan username Anda seperti itu. Nah, kemudian placeholder-nya ini boleh di copy, kita pastekan ke dalam label ya. Ini labelnya email address, ini kita ganti menjadi masukkan username Anda. Ini for input email ini kita hapus saja, kita tidak perlukan ya. Oke, kalau sudah ini tipenya kita ganti ya, jangan email karena username kita nanti bisa teks biasa ya. Nah, ini kita ganti aja tipenya menjadi teks. Kalau sudah selanjutnya adalah kita tambahkan name ya. Kita tambahkan name. Di sini kita tambah name-nya menjadi username ya. Username. Jadi name-nya adalah username. Kemudian di bawah passwordnya kita setting juga, ID-nya silakan dihapus, kita tidak perlukan. Kemudian name-nya kita langsung tambah ya. Name, ini name-nya adalah password. Password. Nah, hati-hati penulisannya ya. Password. Nah, seperti itu. Kemudian form controlnya tetap, placeholder-nya ini kita coba buat seperti ini juga, masukkan ini saya copy ya. Nah, kemudian masukkan password Anda. Kemudian ini juga boleh di copy, kemudian pastekan di sini di labelnya, lalu for-nya ini kita hapus saja, saya tidak perlukan. Oke, seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya, di refresh di sini. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan tambahkan satu combo box ya untuk levelnya. Nah, ini silakan teman-teman blok ya. Kita copy aja yang ini. Kita copy seperti ini. Kemudian kita ganti ya. Ini mulai dari input sampai dengan label ini kita hapus saja. Kita tambahkan select ya, select option. Di sini select, kemudian kelasnya kita tambahkan form control. Lalu kita tambahkan name-nya adalah level ya. Nah, level. Kemudian isiannya kita isikan option seperti ini. Kemudian value kita isikan yang pertama adalah pegawai. Nah, ini silakan di blok, kemudian paste. Nah, seperti ini. Nah, silakan disesuaikan ya tulisannya di mana. Di sini saya value dan labelnya itu sama-sama tulisannya ya. Yang pertama adalah huruf P besar ya, karena nanti kalau misalnya kita buat pengujian ternyata beda penulisan, maka pengujian kita tidak akan berhasil ya. Jadi pastikan ini sama ya, sesuai dengan inputan kita. Ini saya biarkan sama aja biar memudahkan ketika kita buat pengujian nantinya. Nah, ini pegawai. Kemudian yang kedua adalah operator ya. Sama, huruf pertamanya adalah huruf besar dan yang terakhir adalah administrator seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak perlu untuk ini biarin aja lah ya seperti itu ya. Nah, kita buat seperti ini. Coba kita lihat sudah sama ya, sudah sama dengan contoh kita tadi. Oke, sudah sama sampai di sini. Nah, kita ubah dulu untuk tahun ini ya. Kalian kita arahkan ke bawah sini. Nah, ini kita akan buatnya 2020. Nah, kemudian sampai dengan tahun berapa kita akan masukkan dari tanggal sistem ya, dari tahun sistem menggunakan function date, kemudian huruf Y ya, artinya tahun, huruf besar, jadinya nanti 2020 seperti itu. Sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Oke, berhasil ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan misalnya di sini ngoding pintar boleh juga, misalnya ngoding pintar. Ini channel ngoding pintar ya. Oke, seperti ini. Sampai sini kita sudah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah kita akan desain database ya. Silakan teman-teman masuk ke dalam PHP admin. Kemudian silakan teman-teman buatkan saya database ya. Database di mana di sini saya beri nama DB latihan ya. DB latihan, di sini saya beri nama DB latihan. Kemudian di dalamnya silakan teman-teman buatkan tabel ya, di mana di sini saya beri nama T user.
T-user ya. Nah, nanti silakan teman-teman buat. Jadi database-nya adalah namanya DB latihan, kemudian nama tabelnya adalah T-user. Kemudian di sini saya lihatkan struktur tabel kita ya, biar kita samain. Ini saya coba edit dulu. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini ya. Di mana field yang pertama adalah ID, panjang jenisnya adalah integer, kemudian panjangnya adalah 11. Lalu di sini saya centang auto increment ya. Kemudian primary key juga. Lalu di bawahnya ada field username, jenisnya varchar, kemudian panjangnya 20 ya. Lalu di bawahnya nama lengkap ya. Di sini ada nama lengkap, varchar juga. Lalu panjang karakter di sini saya isi 100. Kemudian di bawahnya password ya. Di sini varchar juga saya isikan 255 ya. Di sini saya buat agak panjang. Kemudian yang terakhir ada level ya. Nah, di sini level. Nah, di sini saya jenisnya saya pilih enum ya. Kemudian isiannya ada 3. Yang pertama pegawai. Nah, penulisannya juga sama ya. P-nya sama huruf besar ya, pegawai, kemudian operator, dan yang terakhir administrator ya. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman buat sama seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman tambahkan 3 data ya. Silakan teman-teman tambahkan 3 data, di mana username yang pertama adalah admin, kemudian namanya saya isi Muhammad Hafid. Nah, passwordnya di sini kita menggunakan MD5 aja ya. Nah, di sini kita menggunakan MD5, silakan teman-teman tambahkan di sini ya. Nah, contohnya begini ya. Username-nya misalnya pegawai, kemudian nama lengkapnya siapa, misalnya Muhammad. Lalu passwordnya misalnya pegawai juga ya, kita buat aja seperti ini dulu. Dan lalu di sini passwordnya silakan teman-teman cari MD5 ya. Nah, karena kita akan coba generate passwordnya menjadi MD5. Nah, namun di sini saya tidak sarankan teman-teman menggunakan MD5 ya. Kalau misalnya teman-teman sudah buat project yang nyata ya, maka di sini tidak disarankan teman-teman menggunakan MD5. Silakan teman-teman menggunakan MD5, namun silakan di hashing terlebih dahulu ya. Nah, biar password kita itu lebih susah ditebak. Kemudian di sini saya coba ya, misalnya pegawai baru, anggaplah gitu ya. Nah, nanti di sini ada level ya, pilihannya. Di sini silakan teman-teman pilih pegawai. Kalau sudah, silakan dikirim ya. Silakan dikirim. Nah, maka kalau kita browse ya, nah di sini ada 4 ya data baru, di mana username-nya adalah pegawai baru, nama lengkapnya Muhammad. Kemudian di sini passwordnya ya, passwordnya adalah pegawai. Namun di sini kita sudah generate menjadi MD5 ya, kita encrypt menjadi metode MD5, maka di sini dia sudah teracak seperti ini ya. Kalau kita lihat langsung kita tidak paham ini apa passwordnya ya. Nah, namun kelemahannya ini bisa dicari di Google ya. Kalau teman-teman password teman-teman di copy kemudian dicari di Google, maka ini bisa tertebak ya passwordnya apa. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan MD5 langsung seperti ini. Kemudian levelnya di sini ada pegawai ya. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini. Saya hapus saja ya. Nah, silakan buat 3 ya. Untuk admin, kemudian operator, pegawai ya. Levelnya administrator, operator, dan pegawai seperti itu. Oke, silakan teman-teman buat dulu seperti ini. Kalau sudah, kita akan lanjut untuk codingannya ya. Nah, namun untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Oke, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, di mana terakhir kita sudah buat database ya, di mana database kita adalah DB latihan, kemudian tabel kita adalah T-user, dan kita juga sudah buat data seperti ini ya, di mana ada 3 data. Yang pertama admin, kemudian operator, dan pegawai ya. Oke, kalau sudah buat seperti ini, silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Nah, silakan teman-teman kembali ke sini ya. Nah, oke, kalau sudah sampai di sini, kita akan buatkan file ya. Silakan teman-teman buatkan file di sini.
Di sini kita beri nama check underscore login titik php ya. Nah, kita buat check underscore login titik php. Kita buat dulu seperti ini. Kemudian silakan teman-teman buatkan lagi file namanya koneksi titik php ya. Ini akan menampung koneksi database kita. Lalu silakan teman-teman buatkan lagi file yang namanya home underscore pegawai titik php. Kemudian kita buatkan lagi file home underscore operator titik php. Lalu buatkan lagi home underscore admin titik php ya. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, lalu yang terakhir kita buatkan juga untuk logout ya, logout titik php. Silakan teman-teman buat dulu file seperti ini ya. Nanti kita akan isi codingannya masing-masing ya. Nah, kalau sudah sampai di sini, yang pertama yang akan kita isi codingannya adalah koneksi titik php ya. Kita akan buat koneksi database dulu. Silakan teman-teman klik koneksi titik php. Nah, namun biar di sini lebih bersih, silakan teman-teman klik kanan, kemudian close all dulu ya. Kita close semuanya. Kemudian kita buka koneksi titik php kembali. Lalu kita tambahkan tag php di situ. Silakan teman-teman tambahkan tag php. Kemudian di situ kita deklarasikan beberapa variabel ya. Yang pertama di sini kita deklarasikan dulu variabel server. Kemudian di sini isinya localhost ya. Lalu di bawahnya kita buatkan lagi user. Di sini isinya root. Kemudian di bawahnya kita buatkan variabel password. Isinya kosong ya, karena di sini kita defaultnya tidak memiliki password di PHP admin kita. Kemudian yang terakhir adalah database ya, nama database kita. Di mana nama database kita sudah kita buat tadi adalah DB latihan ya, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti itu, di bawahnya kita buatkan string koneksi ya. Koneksi sama dengan mysql connect. Kemudian di dalamnya kita panggilkan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas ya. Di mana yang pertama adalah string server, kemudian koma, yang kedua adalah string user, koma, string password, kemudian koma, string database ya. Nah, lalu setelah penutup kurung ini kita tambahkan or die ya, or die seperti ini. Kemudian kita tambahkan mysql error ya. Nah, jadi kalau misalnya ada error, kita akan ditampilkan pesan errornya itu apa. Lalu di dalamnya kita tambahkan variabel koneksi seperti itu ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita sudah berhasil buat koneksi database kita. Kalau sudah silakan di close saja ini. Lalu selanjutnya adalah kita coba buat untuk cek login ya, cek login. Nah, namun sebelum kita ke cek login sini, silakan teman-teman arahkan dulu ke index php-nya ya. Nah, di mana di sini tadi kita belum setting untuk form-nya ya. Nah, di sini ada form. Jadi ketika kita klik tombol login, maka di sini dia akan eksekusi, kita mau diarahkan ke file cek login titik php ya. Nah, silakan teman-teman tambahkan di sini metodenya pertama. Metodenya adalah post ya. Kemudian actionnya kita akan dilempar ke file cek login ya, cek underscore login titik php ya. Nah, sampai sini silakan di save seperti itu. Kemudian kita akan buat juga untuk di bawahnya ya. Nah, di bawahnya di sini oke, kita sudah seperti ini ya, kita biarin aja karena di sini sudah tipenya submit. Kita coba dulu ya, silakan teman-teman arahkan ke filenya. Silakan di refresh, kemudian kita isikan sembarangan di dulu sini. Ketika kita klik login ya, sign in ini, maka di sini kita akan diarahkan ke dalam cek login titik php ya. Kita diarahkan ke dalam folder login, kemudian cek login titik php. Nah, namun di sini belum ada eksekusi apa-apa ya, karena kita belum tambahkan codingan apapun. Nah, jadi silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kita ke cek login titik php ya, kita arahkan cek login titik php. Di sini silakan teman-teman tambahkan tag php-nya. Kemudian di situ kita akan buat seperti ini.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita panggil dulu, panggil koneksi database ya. Kita panggil dulu koneksi database-nya. Kemudian kita deklarasikan variabel ya. Yang pertama adalah password ya. Pass. Kita buatkan variabel pass. Ini sama dengan MD5. Nah, di sini kita panggilkan function MD5 ya, di mana kita password kita enkripsi menggunakan metode MD5. Maka di PHP sudah disiapkan function untuk menghandle metode MD5 ini ya. Metode crypto ini sudah disiapkan oleh PHP. Kita tinggal panggil functionnya menggunakan MD5 seperti ini, kemudian buka dan tutup kurung. Di dalamnya apa yang kita mau enkripsi ya. Di mana yang kita mau enkripsi adalah string post lalu password ya. Nah, password ini dari mana? Password ini dari inputan kita ya. Di mana inputan kita sudah kita beri nama password ya. Di sini ada input tipenya password, kemudian name-nya juga password ya. Nah, jadi disesuaikan dengan name di sini. Oke, kalau sudah buat seperti ini, lalu di bawahnya kita buatkan lagi variabel username ya, di mana variabel ini akan menampung inputan dari username kita ya. Nah, username dari mana? Username itu ada di indeks ini, kemudian yang ini ya, name-nya adalah username. Oke, kalau sudah di sini kita buat inputan kita biar lebih aman, kita tambahkan mysqli, kemudian escape string ya. Nah, kita tambahkan seperti ini biar para hacker itu tidak mudah masuk ke dalam halaman administrator kita ya. Jadi kita handle ada beberapa cara sebenarnya, namun salah satunya adalah menggunakan mysqli escape string ini. Nah, lalu di sini kita panggil koneksi ya, string koneksi. Kemudian isi dari postingan kita apa ya? Di sini adalah string post. Kemudian nama inputan kita adalah username seperti itu ya. Username. Nah, kalau sudah jangan lupa titik koma, akan di save. Nah, lalu kita coba copy paste ini ya. Silakan di copy kemudian dipastekan. Lalu di sini kita buatkan variabel password. Nah, perhatikan ya, di sini kita buatkan variabel password, kemudian kita buat lagi dia menggunakan mysqli escape string, kemudian koneksi. Nah, lalu di sini ya, isiannya atau inputannya adalah kita panggil variabel string pass ya, string pass. Nah, jadi string pass yang di sini kita sudah encrypt inputan kita menggunakan metode MD5, kemudian kita amankan lagi inputan kita itu menggunakan mysqli escape string ya. Maka di sini variabel pass yang tadi kita buat di atas kita panggil lagi di sini ya. Nah, jadi kita buat dia lebih aman. Kemudian yang selanjutnya adalah kita panggil untuk level ya. Ini boleh di copy kemudian dipastekan di sini, lalu silakan diganti menjadi level, kemudian inputannya adalah level juga ya. Nah, jadi perhatikan di sini name-nya itu apa. Nah, di sini name kita adalah level juga ya. Jadi di sini saya panggil name-nya adalah level. Nah, berarti di sini string post level ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil. Selanjutnya, oh iya, di sini kita buatkan panggil koneksi database, namun kita belum panggil filenya ya. Kita langsung buat aja koneksi .php. Kita buat include ya, include koneksi .php. Nah, seperti itu, jangan lupa titik koma. Sorry, ini ada petik seperti ini ya. Sorry ya, ini koneksi .php. Oke, seperti itu. Kalau sudah di bawah sini, kita akan buat dulu seperti pengujian ya. Kita buat dulu pengujiannya. Di sini kita akan uji cek username terdaftar atau tidak ya. Nah, jadi kita cek dulu username-nya, apakah username ini terdaftar atau tidak. Nah, gimana caranya? Kita buatkan dulu variabel cek user ya, sama dengan mysqli kemudian query, lalu di dalamnya kita panggilkan string koneksi, kemudian query-nya gimana cara menampilkan data. Cara menampilkan data adalah menggunakan query select, kemudian bintang from mana, from tabel kita namanya apa, tabel kita adalah t user,
kemudian where. Nah, berdasarkan apa kita mau carinya? Kita mau cari berdasarkan username ya. Nah, username di sini sama dengan apa? Di sini kan kita sudah buatkan variabel username. Nah, maka yang ini yang kita panggil ya. Nah, jangan lupa petik 1-2 kali, kemudian di dalamnya kita panggilkan string username ya. Nah, seperti itu. And, nah ada dua kondisi ya. Kita panggil berdasarkan username dan level ya. Nah, level sama dengan string level ya. String level seperti ini. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita buat lagi seperti ini ya. String user underscore valid ya. Nah, kalau usernya sama dengan valid, maka di sini kita buatkan mysql fetch array ya. Fetch array yang isiannya adalah string check user seperti itu. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya. Nah, di sini kita buatkan variabel check user, di mana check user ini akan menampung hasil dari pencarian ya, pencarian dari database atau dari tabel. Di sini kita perintahkan cari dari tabel user berdasarkan username yang diinputkan dan levelnya ya. Jadi misalnya username-nya pegawai, kemudian levelnya pegawai. Kalau misalnya cocok dan datanya ada, maka dia akan tampung ke dalam variabel user valid ini ya. Nah, lalu di bawahnya kita akan uji ya. Kita akan uji jika username terdaftar. Nah, jadi di sini if string user valid. Nah, jadi jika dia terdaftar username dan levelnya, maka di sini ini kita uji. Kemudian ini jika username terdaftar. Nah, kemudian maka di sini kita akan lakukan pengecekan lagi, cek password ya. Di sini kita akan lakukan pengecekan cek password sesuai atau tidak. Nah, jadi yang pertama kan kita lakukan pengujian username. Kalau misalnya username-nya betul ya atau terdaftar, kita uji lagi password yang diinputkan sama enggak sama yang terdaftar di database ya. Nah, nanti di sini kita buatkan pengujian if string password. Nah, passwordnya dari mana? Yang ini. Password ini dari yang di sini ya. Di mana password ini sudah kita enkripsi menggunakan metode MD5 ya. Nah, jadi jika password sama dengan string user valid ya, string user valid ya. Ini dari mana? String user valid itu dari atas sini ya. Kemudian user valid, kemudian di sini kita panggilkan nama fieldnya. Nama field kita adalah password ya. Nah, perhatikan ya, di mana field dari tabel kita untuk password adalah password ya. Di sini silakan diperhatikan penulisannya. Nah, jadi jika password yang diinputkan itu sama dengan password yang ada di database, maka dia lakukan apa? Maka di sini kita buatkan keterangan jika password sesuai, maka di sini kita akan buat session. Nah, jadi anggaplah di sini sudah berhasil nih loginnya, maka kita buatkan dia session ya. Nah, caranya gimana? Kita buatkan session underscore start ya. Kita buat hidup dulu sessionnya. Kemudian di bawahnya kita akan buatkan seperti ini, string session, kemudian username ya. Nah, di sini kita akan buatkan session yang menampung username, di mana datanya dari mana? Datanya adalah dari string user valid, kemudian menampung dari field username ya. Nah, ini adalah field dari database ya. Kemudian ini boleh di copy paste ya. Ini saya copy paste. Kemudian selanjutnya kita buatkan untuk menampung nama lengkap ya. Kita buatkan session untuk menampung nama lengkap. Lalu yang terakhir kita buat session untuk menampung level ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini user valid ini berarti mengambilnya dari tabel ya, dari field tabel, username, nama lengkap, password, level ya. Oke, kalau sudah sampai di sini, lalu di bawahnya
kita buatkan pengujian ya, kita buatkan pengujian lagi untuk level ya. Di sini kita akan buatkan pengujian level user seperti itu ya. Nah, kalau sudah di bawahnya kita buat begini, if string level sama dengan pegawai. Nah, hati-hati ya. Nah, di sini kan makanya saya bilang tadi kalau misalnya huruf T-nya huruf besar, maka disesuaikan dengan pengujian sini, karena kalau di inputan di sini kita buatnya huruf kecil, kemudian di pengujian sini kita pakai huruf besar, maka dia tidak akan berhasil ya, karena PHP ini sifatnya sensitive case ya, jadi sangat sensitif sekali. Jadi kalau misalnya huruf besar, huruf kecil ya, seperti itu. Nah, maka jika levelnya sama dengan pegawai, maka di sini kita akan buat header. Ini headernya kita lempar ke location, kemudian locationnya di mana? Oleh karena dia loginnya sebagai pegawai, maka kita akan lempar ke dalam home_pegawai.php ya, seperti itu. Kemudian ini kita boleh copy paste ya, kita boleh tambahkan else, kemudian pastekan. Nah, jadi ini saya copy tadi ya. Lalu di sini kita uji jika level sama dengan operator, maka kita akan lempar ke dalam home operator. Nah, lalu ini boleh di copy paste lagi else if-nya ini seperti ini. Kemudian di sini admin ya, yang terakhir levelnya sama dengan admin. Yang terakhir levelnya sama dengan admin. Kemudian kita akan lempar ke dalam home_admin ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah sampai di sini, kita akan coba buatkan else-nya ya. Nah, perhatikan di sini kan kita tadi ada buat pengujian jika username terdaftar, maka dia akan melakukan pengujian selanjutnya. Nah, perhatikan ya. Ini kan pengujian di dalam ketika username-nya valid. Nah, bagaimana kalau tidak? Nah, kalau tidak, nah perhatikan ya, ini kan pembuka kurung kerawal dan ini penutupnya. Di sini kita tambahkan else. Kita tambahkan else, berarti kalau misalnya username-nya tidak valid atau tidak terdaftar, maka kita akan tampilkan pesan ya. Nah, cara nampilkan pesannya gimana? Kita tinggal echo, kemudian kita panggil bantuan JavaScript ya. Script, kemudian di sini kita panggilkan alert ya, kita akan tampilkan pesan. Pesannya apa? Misalnya sini, maaf login gagal, username Anda tidak terdaftar, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya di sini tambahkan titik koma ya, di luar tutup kurung biasa ini ya, kita tambahkan titik koma, lalu di sebelahnya kita isikan dokumen titik location ya. Dokumen titik location sama dengan index titik php. Nah, jadi ketika username-nya tidak valid, maka kita akan tampilkan pesan gagal ya. Kemudian kita langsung lempar lagi ke halaman index titik php ya. Jadi halamannya kita kembalikan ke index titik php atau ke halaman loginnya ya. Nah, kemudian di sini kita bisa copy lagi yang else ini ya. Kita boleh blok, kemudian copy, kita pastekan ke dalam sini. Nah, ini kan ketika passwordnya benar ya, ini ya. Ketika password benar, maka penutupnya itu di sini. Silakan diperhatikan. Nah, ini silakan pastekan ke dalam sini. Nah, jadi ketika username-nya valid, maka dia akan menguji pengujian selanjutnya. Ketika tidak valid, maka dia akan tampilkan pesan ini. Begitu juga dengan password ya. Kalau passwordnya tidak terdaftar, maka kita akan ditampilkan pesan gagal ya. Nah, namun di sini kan username. Nah, di sini kita ganti menjadi password. Nah, password Anda, misalnya di sini password Anda tidak sesuai ya, bukan tidak terdaftar, tidak sesuai. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita coba dulu ya, silakan di save, kemudian di refresh di halaman kita sini ya, kita coba login dulu.
Nah, ini kita coba dulu, misalnya kita buat username tidak terdaftar dulu ya. Kita coba pengujiannya satu-satu. Ini saya coba login ya. Nah, muncul pesan, maaf login gagal, username Anda tidak terdaftar. Oke, pengujian pertama berhasil. Kita coba betulkan username-nya, namun passwordnya kita salahkan. Kita login, maaf login gagal, password Anda tidak sesuai. Nah, maka di sini kita sudah berhasil melakukan pengujian keduanya ya, username dan passwordnya sudah berhasil. Nah, bagaimana kalau username-nya betul, passwordnya betul, nah namun levelnya salah ya. Nah, ini kan harusnya pegawai, tapi dia pilih level operator. Kita login. Nah, maka di sini akan muncul juga pesan, maaf login gagal, username Anda tidak terdaftar ya. Nah, karena dia terdaftarnya sebagai pegawai, kenapa dia mau login sebagai operator ya. Nah, maka di sini kita coba lagi, pegawai username-nya, kemudian passwordnya pegawai, lalu levelnya pegawai juga, kita login. Oke, di sini sudah masuk ke home pegawai titik PHP ya. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam home titik PHP, namun kita belum menampilkan dashboardnya ya. Kita coba buat dulu. Nah, ini kan kita sudah buat pengujian. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita buatkan untuk home pegawai ya. Kita buat dulu home pegawai titik PHP ini, silakan teman-teman klik. Nah, arahkan ke sini. Lalu kita tambahkan struktur HTML terlebih dahulu. Kita buat seperti ini. Bagi teman-teman yang belum tahu, kalau mau buat struktur HTML cepat, silakan buat dulu, ketikan tanda seru seperti ini, kemudian tekan tab pada keyboard ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita coba ganti titelnya menjadi dashboard ya, dashboard pegawai. Sini kemudian saya buat ngoding pintar seperti itu ya. Nah, oke. Sampai sini, lalu kita coba kopikan dulu dari indeks titik PHP ini. Kita mau copy ini aja ya, bootstrap ini aja kita kopikan. Silakan di copy link bootstrap ini, kemudian pastekan di sini di bawah titel. Oke, kalau sudah, silakan tambahkan dulu kontainer di dalam body ya. Kita tambahkan dulu kelas kontainer. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita buatkan jumbotron ya. Kita masukkan jumbotron dalam situ. Caranya silakan teman-teman kembali ke dokumentasi bootstrap ini, kemudian klik documentation. Lalu silakan teman-teman cari jumbotron, ketikkan aja di pencariannya jumbotron. Oke, kalau sudah silakan di enter jumbotron. Oke, pilih ini ya, jumbotron. Nah, kalau sudah ada model seperti ini, silakan teman-teman copy aja langsung ya, yang atas saja kita pakai ini ya, jumbotron ini. Silakan teman-teman blok kemudian copy atau klik tombol yang ini ya. Oke, silakan di copy, kemudian pastekan ke dalam kelas kontainer ya. Nah, silakan dipastekan di sini. Kita coba refresh dulu, muncul enggak? Oke, muncul ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil munculkan untuk home pegawai ini. Nah, selanjutnya kita ganti ya, hello world ini kita buat dulu seperti ini. Kita panggilkan sessionnya ya. Kita panggilkan sessionnya, coba bisa enggak ya. Langsung kita buat seperti ini. Kita panggilkan string session. Lalu di sini kita panggilkan username. Kita coba save, kemudian refresh. Nah, ada error ya. Ini sessionnya ini kita belum aktifkan ya. Kita coba aktifkan dulu di atas ini. Silakan teman-teman tambahkan di atas ya, paling atas ini. Silakan tambahkan tag PHP. Kemudian kita tambahkan session start seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh. Nah, sudah muncul ya. Oh, di sini harusnya bukan pegawai ya, di sini harusnya nama lengkap ya. Nah, ini bukan username, harusnya di sini harusnya nama underscore lengkap ya. Di mana kita tadi sudah buat session nama lengkap di sini ya, di cek login. Coba teman-teman perhatikan. Nah, di sini kita sudah buat ya, session nama lengkap. Kemudian kita keluarkan session isinya, isi sessionnya di sini ya. Oke,
Oke, kalau sudah kita coba buat untuk yang tag P ini, kita buatkan misalnya kita coba lihat di sini ya, atau kita buatkan begini aja ya, misalnya selamat datang, Anda berhasil login sebagai, nah sebagai apa dia login. Nah kemudian kita tambahkan di sini string underscore session, lalu sessionnya adalah username. Nah di sini dia username-nya apa ya. Nah di sini kita coba tebalkan ya, di sini kan ada pegawai. Nah kita coba tebalkan, tambahkan tag B ya. Nah biar dia tebal silakan ditambahkan seperti ini. Kemudian begitu juga di bawahnya sebagai, kemudian session ini kita bungkus dengan tag B ya biar dia tebal. Lalu tag P selanjutnya ya, ini boleh dihapus, kita buatkan aja seperti ini ya. Kalau sudah silakan di refresh. Oke, sudah berhasil ya. Hello Indrianti, selamat datang, Anda berhasil login sebagai pegawai ya. Nah seperti itu, berarti sampai sini kita sudah berhasil. Nah ini landmarknya ini kita ganti menjadi logout aja ya. Sini anggaplah dia mau logout. Lalu hrefnya ini kita arahkan ke logout ya, logout.php. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save. Kemudian button primary-nya saya mau ganti menjadi button danger biar dia merah seperti ini. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita mau ganti ya, ini kan abu-abu, kita mau ganti menjadi warna merah ya. Berarti di sini Jumbotron-nya ini di kelas Jumbotron, silakan teman-teman tambahkan BG info ya. Di sini saya mau ganti BG info, kemudian teksnya saya mau ubah menjadi warna putih, text white ya, seperti itu. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh. Nah berhasil ya, sampai sini kita berhasil mengubahnya. Nah sekarang silakan teman-teman klik logout. Nah ketika kita klik logout kita belum dilakukan apa-apa ya, karena logoutnya belum kita buat. Kita coba buat dulu logoutnya. Silakan teman-teman arahkan ke logout.php ini ya. Kemudian kita buat seperti ini ya, kita hilangkan sessionnya ya. Kita buat dulu seperti ini, tambahkan tag php. PHP seperti ini, kemudian kita panggil session start-nya, session start. Kemudian di bawahnya kita unset ya. Nah tadi kan kita set, sekarang kita unset sessionnya ya. Kita unset string session. Session apa yang mau dihilangkan ya, mau di unset? Yang pertama adalah session username ya. Nah username yang session yang sudah kita buat di sini ya, username, nama lengkap dan level, itu yang kita mau hilangkan. Nah ini kita boleh copy paste aja. Kemudian ganti, yang kedua adalah password, yang ketiga adalah nama lengkap, kemudian yang terakhir adalah level. Nah seperti itu ya. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita buatkan seperti ini, session destroy ya. Nah kita ambil di session destroy ya, kita hilangkan sessionnya, kemudian kita tampilkan pesan ya, kita tampilkan pesan echo, kemudian script, lalu kita ambilkan fungsi alert ya untuk menampilkan pesan yang isinya Anda telah keluar dari halaman administrator. Nah, seperti itu. Kemudian kita arahkan ke dokumen titik location sama dengan index titik php ya. Nah sampai sini kita sudah berhasil buat untuk logout titik php nya. Kita coba dulu ya, kita refresh dulu di sini. Ketika kita klik logout, maka kita akan ditampilkan pesan Anda telah keluar dari administrator. Nah namun di sini kita coba langsung ya.
Nah ini kan statusnya kita sudah logout nih. Namun ketika kita masuk ke home titik pegawai, saya enter, maka di sini dia statusnya masuk ya, login. Nah namun ada beberapa error. Nah sekarang bagaimana caranya ketika kita sudah logout kemudian kita mau masuk ke dalam home dashboard, home pegawai atau ke dalam halaman dashboard, kita harusnya ditampilkan pesan Anda belum login, silakan login terlebih dahulu gitu kan. Nah harusnya seperti itu. Nah gimana caranya, kita akan coba handle itu. Caranya silakan teman-teman arahkan ke dalam home pegawai ya, home pegawai titik PHP. Di situ kita akan buat seperti ini ya, kita akan buat di bawahnya pengujian di atas ini ya. Kita akan buat pengujian if jika empty ya, jika session, nah kita panggil session username. Nah artinya jika session username itu kosong atau or, ya kita tambahkan or di situ, kemudian empty lalu string session level. Nah jadi ada dua pengujian aja kita di sini, kita coba uji dua aja. Jadi jika username ya, session username itu kosong atau session level itu kosong, maka nah kita tampilkan di sini ya. Maka pengujiannya kita tampilkan pesan echo, atau kalau mau mudah kita copy paste aja ya. Ini kita coba copy ya. Dari salah satu pesan gagal ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Lalu isinya kita ganti ya. Maaf, untuk mengakses halaman ini Anda harus login terlebih dahulu. Terima kasih, seperti itu ya. Nah, pokoknya tampilkan pesan lah ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kita coba ya. Nah harusnya ini kan kita sudah logout tadi ya, kita sudah logout, kemudian dia langsung mau mengarahkan ke home titik pegawai ya, artinya dia tanpa mau login langsung mau menampilkan halaman dashboard ya. Harusnya itu tidak boleh. Kalau sudah silakan di refresh. Nah sekarang kita handle menggunakan pesan seperti ini. Maaf, untuk mengakses halaman ini Anda harus login terlebih dahulu, terima kasih. Ketika dia klik OK, maka dia akan diarahkan ke dalam form login ya. Jadi kita tidak boleh untuk masuk ke dalam halaman dashboard tanpa login ya. Misalnya di sini saya mau ke home titik pegawai tadi ya, home underscore pegawai tadi, saya enter, nah, maka pesannya akan seperti ini ya. Nah jadi ini salah satu cara biar orang-orang yang tidak berkepentingan itu jika dia mau mencoba masuk ke dalam halaman dashboard tanpa login, maka kita akan handle seperti itu ya. Nah jadi cara ini simple cuma sangat bermanfaat ya. Oke, silakan di save. Sampai sini kita sudah berhasil masuk untuk pengujian pegawai ya. Saya coba lagi. Nah ini kita coba menggunakan login ya. Nah maka kita akan berhasil ya. Kita tidak ditampilkan lagi pesan karena session kita sudah terdaftar ya, session username dan level kita sudah terdaftar. Nah namun ketika kita logout maka session tadi kan sudah dihapus ya, maka kita tidak bisa menggunakannya lagi seperti itu. Oke, sampai sini kita sudah berhasil. Kita akan coba untuk operator ya, kita coba login ke operator dulu. Operator, kemudian passwordnya juga operator. Di sini levelnya kita pilih operator, saya login. Nah di sini operator belum ada kita buat sama sekali codingannya ya. Nah namun di sini kan untuk pegawai sudah ada ya. Nah nanti sini kita copy paste aja. Silakan teman-teman arahkan ke home titik pegawai ini ya, home underscore pegawai ini. Silakan di blok, Ctrl A ya, silakan di Ctrl A, kemudian di copy, pastekan ke home underscore operator ini ya. Silakan dipastekan, tinggal diganti yang ini aja, dashboard pegawai menjadi dashboard operator. Nah terus biar beda jumbotronnya kita ganti juga warnanya ya, dari info menjadi sukses lah ya, sukses atau warna hijau,
sukses. Seperti itu. Kemudian ya kita coba begitu aja ya. Kalau sudah silakan di refresh. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, kita sudah berhasil masuk ke halaman operator, di mana halaman operator di sini adalah dashboard operator, warna jumbotronnya adalah warna hijau ya. Nah, kita coba logout. Sekarang kita coba untuk yang admin ya. Nah, di sini kita langsung copy aja ya. Ini di blok dari operator ya. Ini di blok isiannya, kemudian pastekan ke sini ya, ke home_admin ini. Kemudian kita ganti dashboard operator menjadi dashboard administrator. Kemudian background jumbotronnya kita ganti menjadi BG Premier ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Kita coba masuk ke admin ya, dimana username-nya adalah admin, passwordnya juga admin, lalu levelnya kita ganti administrator ya. Silakan login. Oke, ini ada bermasalah ya ketika kita pilih administrator. Kita coba dulu cek login. Nah, di sini yang saya bilang ya, di sini kan kita isinya apa nih, administrator ya. Di sini kita isinya administrator, sedangkan di cek login kita ya isinya admin ya. Nah, maka silakan disesuaikan. Saya mau sesuaikan menjadi administrator, ini saya copy ya, copy kemudian pastekan di sini ya. Nah, jadi kalau sudah silakan di save, kemudian kita coba kembali login dulu. Di sini saya isikan admin, kemudian passwordnya admin, levelnya administrator ya. Kalau sudah silakan di login. Nah, maka kita akan diarahkan ke dalam dashboard administrator ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat tiga pengujian untuk level user di halaman admin kita ya, atau halaman login kita ya. Nah, di mana yang pertama adalah pegawai ya. Di sini username dan passwordnya pegawai. Terus di sini level usernya adalah pegawai. Login, masuk ke halaman dashboard pegawai, logout, kemudian ke operator, passwordnya juga operator, kemudian level usernya operator, login, maka masuk ke dalam dashboard operator, logout, kemudian di sini admin ya, kita coba masuk ke admin, level usernya administrator, kita login, oke, masuk ke dalam home admin atau dashboard administrator ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat login multi user ya. Nah, jadi silakan teman-teman manfaatkan cara ini ya. Mungkin simple namun sangat bermanfaat ketika teman-teman sudah membuat project tersebut menggunakan level yang berbeda ya. Jadi misalnya kita di sini kasus kita ada level pegawai, kemudian level operator, lalu level admin ya. Nah, itu sangat sering kita temukan di berbagai aplikasi ya. Pastinya ada untuk level administrator, operator, dan pegawai atau karyawan ya, atau user biasa. Nah, itu pasti teman-teman akan mengalaminya ya. Nah, jadi ini salah satu contoh atau salah satu kasus sederhana yang mungkin teman-teman bisa kembangkan ya. Oke, jadi saya rasa mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat login multi user ya. Dimana di video sebelumnya sebenarnya kasus ini sudah kita selesaikan ya, dari mulai rancangan desain form login, kemudian kita juga sudah buat database, di mana database kita beri nama DB latihan, kemudian tabel kita ada T-user ya, lalu di situ juga kita sudah isikan 3 data, di mana level login kita ada administrator, operator, dan pegawai ya. Nah, dan kali ini ya kita akan melanjutkannya. Kita akan coba review sedikit form login yang sudah kita buat kemarin ya, dimana ada 3 level ya. Karena di sini kita akan membuat login multi user, maka di sini ada 3 level yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah pegawai ya. Di sini saya coba buka kembali.
di mana username pegawai, kemudian password pegawai, levelnya kita pilih pegawai. Saya login, maka masuk ke halaman dashboard pegawai, kemudian saya logout, lalu saya coba login menggunakan level operator ya. Di sini operator, kemudian pilih operator, lalu masuk ke dashboard operator, kemudian yang terakhir adalah administrator ya, dimana username-nya adalah admin, passwordnya juga admin. Lalu di sini kita pilih administrator. Nah, ini kita sudah buat di video sebelumnya ya. Nah, dan kali ini kita akan coba tambahkan seperti ini ya. Nah, kita akan coba tambahkan form ganti password ya. Nah, misalnya kita sudah berhasil nih membuat login, kemudian sudah berhasil masuk ke dashboard. Nah, terus bagaimana caranya? Kita mau user itu bisa mengubah passwordnya sendiri ya. Nah, jadi kita tidak lagi diberikan langsung dari administrator, melainkan user kita bisa mengganti passwordnya sendiri ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah buat rancangannya. Di sini misalnya saya login sebagai admin, kemudian passwordnya juga admin, lalu levelnya saya pilih administrator, saya login. Nah, ketika saya login maka akan masuk ke halaman dashboard untuk administrator, lalu di bawahnya ada card ya untuk ganti password. Nah, di mana di sini ada field untuk memasukkan password lama kita, kemudian di bawahnya ada field untuk masukkan password baru kita, kemudian konfirmasi password baru kita ya. Nah, jadi ada 3 text field yang akan kita gunakan. Nah, di mana ini cara sudah sering kali kita lihat ya di mana-mana di aplikasi, rata-rata seperti ini modelnya ya. Nah, nanti kedepannya terserah dari teman-teman mau memasukkan password lama atau tidak ya, karena di beberapa aplikasi ada yang kita memasukkan password lama, kemudian password baru lalu konfirmasi password, ada juga langsung masukkan password baru sama konfirmasi password. Nah, nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, di sini kita akan coba ada 3 inputan ya. Yang pertama password lama kita, nanti diuji dulu apakah sama dengan yang ada di database. Ketika sama yang ada di database, maka kita uji lagi selanjutnya untuk password baru dan konfirmasi password, apakah yang kita inputkan pada password baru dan konfirmasi password ini sudah sama. Kalau sudah sama, maka kita akan update passwordnya menggunakan query update ya, lalu nanti akan terupdate ke database-nya. Nah, nanti bayangannya seperti ini ya. Misalnya saya masukkan password lama, ini kan saya login sebagai admin nih, maka saya masukkan password lamanya adalah admin, kemudian saya coba masukkan password baru, misalnya tes, lalu saya coba konfirmasi passwordnya berbeda ya. Kalau saya proses, maka di sini akan ada pesan maaf, password baru dan konfirmasi password tidak sama. Nah, nanti akan ada pengujian seperti ini. Kemudian misalnya password kita kan admin, nah saya coba masukkan sembarangan, kemudian password baru dan konfirmasi passwordnya juga sembarangan, atau ini sama lah, ini tes, kemudian konfirmasi passwordnya tes juga. Saya proses. Nah, maka di sini akan ada pesan juga ya, maaf password lama tidak sesuai atau tidak terdaftar. Nah, jadi pengujian yang pertama adalah dia harus sesuai dulu password lama dengan yang ada di database itu sinkron atau sesuai ya, atau sama. Nah, jadi itu yang harus kita lolos dulu pengujian yang pertama, baru kita lanjutkan ke pengujian yang kedua, yaitu password baru dan konfirmasi password. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana cara buat seperti ini? Silakan teman-teman open kembali projectnya di text editornya ya. Di sini saya sudah buka, saya menggunakan Visual Studio Code ya, di mana nama folder project kita adalah login ya. Nah, di sini sudah ada fieldnya. Nanti kita akan coba tambah lagi untuk ubah password ini. Nah, kemudian selanjutnya silakan teman-teman jalankan ya. Di sini saya sudah jalankan, di mana saya letakkan di localhost, kemudian dalam folder htdocs ada folder login, lalu index.php ya. Silakan teman-teman buka. Nah, kalau sudah dibuka, di sini juga silakan teman-teman buka untuk Get Bootstrap ya, dokumentasi getbootstrap.com, karena kita akan membutuhkan card ya nantinya. Di sini kita butuh card, kemudian kita juga butuh untuk form yang sudah disesuaikan oleh Bootstrap ya. Nah, silakan teman-teman buka dulu. Kalau sudah,
silakan teman-teman akses untuk ke admin ya. Kita akan coba langsung ke admin. Nah, nanti saya akan coba satu dulu di admin, nanti silakan teman-teman sesuaikan untuk operator dan pegawai ya. Nanti caranya sama aja. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu card di dokumentasi Bootstrap ya. Silakan teman-teman cari card. Oke, kalau sudah ada seperti ini silakan diklik ya. Nah, kalau sudah muncul card seperti ini, silakan teman-teman arahkan ke bawah. Kita cari yang sesuai dengan card yang tadi ya, dimana ada header, kemudian ada bodinya. Nah, ini ya, header dan footer ini kita akan coba copy. Silakan teman-teman cari ya seperti ini. Kalau sudah silakan di blok, di copy atau di copy langsung di sini ya. Klik tombol ini ya. Oke, silakan di copy, lalu silakan teman-teman arahkan ke home admin ya, home_admin.php, silakan diarahkan ke sini, lalu silakan kopikan ke bawah penutup Jumbotron ini ya. Di sini kan ada div penutup Jumbotron, silakan teman-teman pastekan di situ. Silakan di copy dulu, saya untuk copy. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada awal card, kemudian ada penutup card. Nah, nanti usahakan teman-teman buatkan keterangan seperti ini ya. Misalnya ini kan awal dari kontainer. Nah, di sini adalah penutup ya. Ini penutup kontainer. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan disesuaikan. Nah, ini kita maunya seperti ini ya. Kita akan coba lihat ini aja. Ini saya copy paste aja. Nanti ini adalah judulnya ya. Nanti ganti password. Nanti kita di sini kasih keterangan juga, abaikan jika tidak ingin ganti password. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yang di body ini silakan teman-teman hapus saja ya. Nah, di dalam card body ini silakan dihapus. Kemudian silakan teman-teman kembali ke dokumentasi Bootstrap-nya, kita cari form ya. Silakan teman-teman ketikkan form. Kalau sudah silakan diklik. Nah, nanti di bawah sini silakan teman-teman scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada form, silakan di situ itu kita copy ya. Kita akan gunakan cara yang ini. Silakan teman-teman blok kemudian copy. Lalu pastekan di dalam card body ini ya. Nah, ini kan ada pembuka dan penutup card body, silakan dipastekan di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita setting untuk formnya dulu biar tidak lupa ya. Dimana di sini metode yang akan kita gunakan adalah metode post. Kemudian actionnya kita akan buatkan file nantinya yang namanya ganti underscore password ya, .php. Nah, ini sorry penulisannya, hati-hati, password .php ya. Nah, jadi nanti ketika kita submit formnya maka dia akan melempar ke ganti password .php ini. Oke, kalau sudah sampai di sini, selanjutnya kita akan setting untuk inputannya ya. Nah, ini for ini kita tidak butuhkan ya. Nah, namun kalau misalnya teman-teman butuhkan silakan. Ini for ini gunanya untuk apa? Jadi bayangannya itu seperti ini. Ini saya save dulu ya. Kemudian ini saya coba login masuk ke admin. Silakan teman-teman login dulu. Admin, kemudian administrator, login. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Ada seperti ini. Nah, itu yang tadi for ini di dalam label kan ada for. Nah, di mana ID-nya adalah example input email 1. Nah, nanti di sini akan ada juga di inputannya akan ada ID yang namanya sama dengan yang ada di atas di for ini. Jadi ketika kita klik labelnya, maka yang akan aktif adalah text fieldnya. Nah, itu tujuannya ya. Nah, jadi ketika kita klik labelnya, maka yang aktif adalah text fieldnya seperti itu. Nah, namun di sini saya tidak butuhkan ya, biar inputan kita lebih rapi kelihatannya ya. Nah, namun kalau teman-teman butuhkan itu silakan dipertahankan ya. Nah, ini namun saya mau hapus saja, saya tidak butuh ya. Ini juga saya hapus, area description-nya ini saya hapus. Kemudian tipenya kita ganti menjadi teks ya. Lalu di sini kita tambahkan name. Kita tambahkan name-nya adalah di sini kita kasih password underscore lama atau pas lama ya, pas underscore lama seperti itu. Nah, di sini labelnya kita ganti juga password atau masukkan password lama Anda. Nah, seperti itu ya.
Kemudian ini pesan di bawahnya ini small ini kita hapus saja, kita tidak butuhkan. Kemudian boleh di copy paste ya. Nah ini kita hapus saja yang di bawah sini. Sisakan buttonnya ya, sisakan buttonnya seperti ini. Nah kalau sudah, ini kita copy paste nih. Nah ini di copy, kemudian pastekan 2 kali ya. Lalu kita setting lagi. Yang tadi kan di atas ini masukkan password lama Anda, kemudian yang di bawahnya adalah masukkan password baru ya, password baru Anda. Kemudian di sini name-nya kita ganti pas_baru. Kemudian di bawahnya adalah masukkan, atau jangan masukkan, langsung konfirmasi ya, konfirmasi password baru Anda. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini name-nya kita ganti menjadi konfirmasi_pas seperti ya. Nah seperti itu, name-nya kita ganti konfirmasi pas. Nah kalau sudah sampai sini, ini submit-nya kita boleh ganti ya. Di sini kita kasih proses ya, proses boleh, update boleh, terserah dari teman-teman ya. Lalu kita butuhkan satu tombol lagi untuk mereset formnya. Ini tipenya kita ganti reset ya. Kemudian class buttonnya ini yang tadinya primary kita ganti menjadi danger. Lalu di sini kita kasih batal seperti itu. Nah kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke sudah seperti ini ya. Nah kita mau headernya itu berubah warna biru begini. Caranya gimana? Silakan teman-teman arahkan ke cardnya. Nah di sini kan ada card header nih ya. Di situ kita tambahkan BG, terserah teman-teman mau warnanya apa ya. Misalnya saya biru berarti BG primary. Kemudian spasi, kita kasih text white ya. Kita mau warna tulisannya adalah warna putih. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh. Nah sudah berhasil ya. Nah jadi terserah dari teman-teman maunya warnanya apa. Kalau biru silakan ya. Oke, sementara kita buat seperti ini dulu. Nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan buatkan file ini ya, file action ini. Nah jadi ketika kita masukkan password lama kemudian password baru dan konfirmasi password saya proses, maka kita akan diarahkan ke ganti password .php. Nah namun di sini kan kita belum buat ya. Nah maka kita buat dulu filenya ya. Silakan teman-teman arahkan ke sini ya. Silakan teman-teman buatkan file namanya ganti_password .php. Nah kalau sudah seperti itu, oh iya di sini di inputannya kita tambahkan required ya, biar nanti pada saat text field kita kosong kita diberikan pesan ya. Nah seperti ini. Jadi ketika saya kosongkan filenya, kosongkan inputannya, kemudian saya klik tombol button proses, maka di sini akan ada pesan ya. Nah, di sini pesannya tidak boleh kosong lah intinya ya. Oke, kalau sudah seperti itu, selanjutnya adalah kita coba ke ganti password ini ya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita panggil dulu koneksi database-nya. Nah, di sini kita tambahkan dulu tag PHP. Kemudian silakan di save. Yang pertama kita panggil koneksi database ya. Nah caranya include, kemudian nama koneksi kita apa? Nama koneksi kita adalah koneksi .php seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita akan enkripsi ya, enkripsi inputan password baru kita, password lama ya, karena kita akan uji yang pertama kali adalah apakah password lama sesuai dengan yang ada di database, yaitu kita buatkan dulu variabel password underscore lama sama dengan md5 ya. Nah silakan kita panggil dulu functionnya. Kita akan menggunakan md5 ya untuk enkripsinya. Maka kita akan enkripsi inputan kita yaitu menggunakan string post. Lalu nama inputan kita apa? Nama inputan kita tadi adalah pass underscore lama ya. Nah kalau sudah silakan di save, jangan lupa titik koma. Nah di sini pastikan ya, pastikan apakah sama ya.
Nah, di sini kan kita inputannya, name-nya adalah pas lama. Nah, jadi sudah betul ya. Oh ya, oleh karena kita masih di sini, silakan teman-teman arahkan ke bawah form ini. Kita akan tambahkan satu inputan hidden ya. Inputan hidden ini kita gunakan untuk menampung session dari username kita ya. Nah, kita tambahkan seperti ini, input, tipenya kita kasih masuk teks saja dulu. Kemudian name-nya adalah username. Kemudian value-nya kita ambil dari session ya. Silakan tambahkan tag PHP seperti ini. Kemudian kita ambil dari session lalu username. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah ini jangan lupa ditutup. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah silakan di-save, di-refresh dulu di sini. Nah, maka di sini akan ada text field ya, di mana username kita di sini adalah admin, maka dia akan menampung dari session username kita. Nah, sekarang text field ini akan kita hidden ya. Jadi kita tidak mau tampilkan seperti ini, jadi kita hidden aja. Karena itu tidak perlu kita tampilkan ya. Di sini kita ganti tipenya menjadi hidden. Jadi kalau kita save kemudian kita refresh, maka akan hilang text fieldnya seperti itu ya. Nah, jadi cara ini sangat bermanfaat ya untuk menampung ID misalnya atau variabel yang tidak perlu ditampilkan ke dalam layar ya. Silakan di save, kemudian silakan kembali ke ganti password .php-nya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita panggil yang inputan username kita tadi ya. Di sini kita panggil username ya. Nah, panggil username yang tadi caranya kita buatkan dulu variabel, kita tampung ke dalam variabel ya. Username sama dengan string post lalu username seperti itu. Kalau sudah silakan di save. Lalu di bawahnya kita akan buatkan pengujian, uji jika password lama sesuai ya. Nah, kita akan buat seperti itu. Caranya kita buatkan dulu variabel tampil sama dengan mysql query. Kita akan panggil dulu koneksinya, kemudian query-nya apa? Query-nya adalah select, kemudian bintang from. Nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah tuser. Where ya, berdasarkan apa mau ditampilkan datanya? Berdasarkan ini, saya enter aja dia seperti ini. Berdasarkan username ya, field kita username sama dengan username kita yang di atas ya, variabel username kita yaitu string username and, nah ada dua pengujian ya, and password sama dengan string password underscore lama ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita tampilkan datanya ya, select bintang from tuser ya. Tampilkan data yang ada di tuser berdasarkan username. Nah, username dari mana? Username kita yang kita ambil dari session, kemudian kita tampung ke dalam text field username tadi. Nah, kemudian di sini kita panggil username-nya. Lalu ada dua ya, username dan password sama dengan password lama ya. Nah, password lama ini dari mana? Dari atas ini ya, yang sudah kita enkripsi inputannya dari pas lama ini. Nah, jadi di sini kita akan tampilkan datanya ya, akan kita cari datanya ada ndak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita buatkan string data sama dengan mysqli kemudian fetch ya, fetch array, lalu kita panggil variabel tampil. Nah, kalau sudah silahkan di save seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan uji ya, kita akan uji untuk datanya ya, apakah datanya terdaftar atau tidak ya. Nah, di sini kita buatkan keterangan jika data ditemukan maka password sesuai ya. Nah, maka di sini akan ada pengujiannya, if string data. Nah, di sini jika datanya ditemukan maka dia akan lakukan apa? Dia akan melakukan uji jika password baru dan password lama sama ya atau sesuai ya. Nah, jadi setelah datanya ditemukan, kita uji lagi jika password, inputan password baru dan
konfirmasi password ya, sorry di sini harusnya dan konfirmasi password sama, maka kita akan melakukan proses update data. Else, nah di sini kan pengujian else-nya ya. Selain itu, jika untuk else-nya kita akan tampilkan pesan, kita ambil dari cek login aja ya. Nah di sini ada pesan kan, nah di sini kita copy ya, ini kita ambil, lalu kita pastekan di bawah sini else. Nah ini kan kalau misalnya datanya tidak ditemukan ya. Nah di sini kita tampilkan maaf, password lama Anda tidak sesuai atau tidak terdaftar. Nah seperti itu ya. Kemudian dokumen titik locationnya kita arahkan kemana? Kita arahkan kembali ke home_admin.php. Nah seperti itu ya. Nah, jadi ini kondisinya kalau misalnya datanya tidak ditemukan atau passwordnya yang diinputkan itu tidak sesuai ya. Nah lalu di sini setelah kita uji password baru dan konfirmasi password, maka kita akan buat seperti ini ya. Kita akan tampung dulu ke dalam variabel password underscore baru sama dengan string post ya, string post pass underscore baru ya. Nah ini adalah nama inputan kita ya. Nah silakan di sini saya sengaja buatnya berbeda ya biar teman-teman paham ya. Di sini string pass baru itu dari sini ya. Nah ini ada inputan password baru kita. Nah di sini name-nya adalah pass baru ya. Di sini kita ambilnya. Oke, kalau sudah di bawahnya kita buatkan seperti ini. Kita buatkan seperti ini. String konfirmasi ya, konfirmasi underscore password sama dengan string post ini konfirmasi underscore pass ya. Nah kalau ragu silahkan dilihat lagi di home adminnya. Nah di sini namanya adalah konfirmasi pass ya. Oke sudah sesuai. Nah kalau sudah di bawahnya kita akan buatkan pengujian ya. If jika string password baru sama dengan string konfirmasi password. Nah, jadi jika sama, maka jika password baru yang diinputkan sama dengan konfirmasi password yang diinputkan, maka kita akan proses ganti password. Nah, di sini prosesnya ya. Nah, lalu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita enkripsi dulu. Enkripsi password barunya ya. Di sini kita kasih keterangan. Caranya gimana? Kita akan buatkan variabel misalnya pass underscore oke, itu menampung MD5 ya. Kita enkripsi dulu. Apa yang dienkripsi? Kita akan enkripsi variabel konfirmasi password ya. Nah jadi ini yang akan disimpan ya, ini yang akan disimpan. Kemudian di bawahnya kita buatkan begini, string ubah sama dengan mysql query, lalu kita panggil koneksinya, lalu koma, kita tampilkan untuk update datanya ya. Caranya adalah update, kemudian nama tabel kita adalah tuser, set, apa yang mau diganti? Yang kita mau ganti adalah password. Password ini field ya, field dari tabel kita. Coba dilihat lagi biar benar ya. Nah sama ya, ini adalah field dari tabel kita ya. Set password sama dengan apa yang mau diganti? Sama dengan string pass underscore oke ya. Nah jadi kita akan ganti passwordnya berdasarkan apa yang diisi dari variabel pass oke ini. Berdasarkan apa? Nah di sini ada where ya. Nah where, sorry. Nah di sini saya kasih rapi seperti ini. Where berdasarkan apa? Berdasarkan where ID ya, sorry. Where ID. Nah ID coba lihat. Nah ini ID aja ya. ID where ID sama dengan, nah perhatikan ID-nya sama dengan mana? Sama dengan string data lalu ID.
Ini saya jelaskan sedikit, jangan lupa titik koma dulu ya. Nah, di sini where kita akan ubah passwordnya berdasarkan ID. Nah ya, kenapa tidak berdasarkan username? Nah, karena username biasanya ada yang sama ya. Nah, jadi di sini kita pakai yang ID unik berdasarkan ID, kemudian ID-nya kita ambil dari mana? Nah, perhatikan di sini kan kita ada nampilkan data kan, kemudian kita tampung ke dalam variabel data. Nah, berarti di sini kita bisa mengeluarkan ID-nya ya. Jadi di sini kita panggil string data, kemudian text fieldnya apa yang kita tampilkan, yang kita keluarkan adalah ID ya. Nah, jadi kita ubah passwordnya berdasarkan ID seperti itu. Lalu di bawahnya kita buatkan pengujian if ubah. Nah, jika ubahnya berhasil ya. Nah, ini jika ubahnya berhasil maka kita akan tampilkan pesan ya. Di sini kita copy paste aja ya. Silakan teman-teman blok kemudian copy lalu pastekan di bawah sini. Lalu di sini kita tampilkan pesan. Password Anda berhasil diubah. Silahkan logout untuk menguji password baru Anda. Nah, intinya begitulah ya. Nah, jadi di sini setelah berhasil ubah password, kita tampilkan pesan password Anda berhasil diubah. Silakan logout untuk menguji password baru Anda ya. Jadi kita suruh logout kemudian login untuk menguji apakah password kita berhasil dirubah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan tampilkan pesan lagi ya. Nah, kita akan tampilkan pesan. Di sini kan ada kondisi ya. Jika password baru sama dengan konfirmasi password, maka kita akan mengganti passwordnya. Selain itu ya, maka di sini akan ada else ya. Else. Nah, selain itu jika password baru tidak sama dengan password, maka kita akan tampilkan pesan seperti ini ya. Ini boleh di copy, kemudian pastekan di sini ya, di dalam else ini. Lalu pesannya kita akan ubah. Maaf, password baru yang Anda input. Kita buatkan begini aja ya. Password baru dan konfirmasi password yang Anda inputkan tidak sama, seperti itu ya. Nah, ini saya hapus saja. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ketika password baru tidak sama dengan password yang diinputkan, maka kita akan tampilkan pesan maaf password baru dan konfirmasi password yang Anda inputkan tidak sama ya. Lalu kita arahkan lagi kembali, kita lempar kembali ke home admin ya, .php seperti itu. Nah, kalau sudah sampai sini silakan teman-teman save, kemudian coba kita uji satu-satu ya. Nah, kita refresh dulu. Yang pertama kita uji, kalau misalnya kosong semuanya, nah maka kita tampilkan pesan tidak boleh kosong. Kemudian kita coba kalau misalnya admin password adminnya beda ya, atau password lamanya yang kita inputkan beda, kita inputkan sembarangan. Oh ya, sorry ya, ini ada kesalahannya, harusnya ini tidak seperti ini. Cuma tidak apa-apa, di awal kita buatkan pengujiannya seperti ini aja dulu. Nah, kita buatkan gini. Kalau sudah silakan diproses. Nah, maka di sini akan ada pesan maaf, password lama Anda tidak sesuai atau tidak terdaftar ya. Nah, maka yang pertama pengujiannya sudah benar. Sekarang kita coba samakan. Ini kan saya login sebagai admin, passwordnya sekarang adalah admin. Nah, maka di sini kondisinya password lamanya benar, kemudian password barunya misalnya tes, kemudian konfirmasi passwordnya adalah tes. Nah, seperti ini ya, tidak sama intinya. Kalau saya proses, maka di sini akan ada pesan maaf password baru dan konfirmasi password yang Anda inputkan tidak sama. Nah, berarti kondisi yang kedua itu sudah benar ya. Sekarang kita uji bagaimana kalau misalnya semuanya benar ya. Di sini password lamanya admin, kemudian password barunya tes, lalu password barunya juga tes ya. Kalau kita proses, nah maka di sini akan ada pesan password Anda berhasil diubah, silakan logout untuk menguji password baru Anda. Kita oke, kemudian kita logout ya. Lalu kita coba login kembali. Username-nya adalah admin, kemudian passwordnya
adalah admin ya, kita coba menggunakan password yang lama, lalu levelnya administrator, saya login. Nah, maka di sini akan ada pesan, maaf login gagal, password Anda tidak sesuai. Nah, berarti berhasil ya, kita password kita sudah berhasil terganti di database ya. Kita coba menggunakan password yang sudah kita ganti tadi adalah tes. Username-nya admin, kemudian passwordnya tes, lalu levelnya administrator. Lalu silakan login. Nah, maka masuk ya, berarti sampai sini ubah password kita sudah berhasil kita lakukan ya. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali ya. Silakan teman-teman simak dengan baik ya, silakan disimak pelan-pelan aja sampai dengan paham ya, dan jangan lupa dipraktekkan ya. Nah, ini kan tadi masih teks ya, seperti ini kita maunya password ya, jadi tipenya silakan teman-teman ganti menjadi password. Nah, silakan kembali ke home admin, kemudian tipenya kita ganti dari teks menjadi password. Nah, kalau sudah ini boleh di copy, pastekan juga untuk di bawahnya. Lalu untuk konfirmasi password juga, kalau sudah silakan di save, lalu di refresh. Oke, sampai sini sudah berhasil ya. Nah, jadi kita sudah berhasil buat seperti itu. Oke, sampai sini berarti cukup ya, sudah selesai bagaimana cara ganti passwordnya, sudah berhasil kita lakukan. Nah, sekarang tugas teman-teman silakan lanjutkan untuk operator dan pegawai ya. Untuk level adminnya sudah kita selesaikan di sini. Silakan teman-teman lanjutkan untuk level operator dan level pegawai ya. Nah, jadi silakan teman-teman pelajari lagi pelan-pelan aja. Silakan diselesaikan dulu untuk kasus login multi usernya ya. Kalau sudah bisa, baru teman-teman lanjut ke ubah password ini ya. Nah, jadi saya rasa mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.